Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi Legar Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang LN Yusashoka ni Makikomareta Kedewa Isekai Heiwa Desta. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Kaito, Zeke, Anima, dan Alice sudah berhasil mengalahkan 3 dari bawahan Megiddo, yaitu Theta, Eta, dan Sigma. Dalam part kali ini, panel cerita pun masih menyorot dalam kejadian tadi. Setelah mengalahkan ketiganya, ternyata ada satu bawahan Megiddo lagi yang nampak hadir di sana. Dia adalah Bakus. Mendengar nama itu membuat Zeke jadi sedikit gemetar nih, karena memang dia tahu kalau Bakus adalah salah satu dari 5 jenderal War King. Dan iblis ini memiliki julukan sebagai Iron Blood Bakus. Tentu Kaito pun bingung untuk menanggapinya, karena dia juga belum tahu soal 5 jenderal dari Megiddo ini. Di sini, Alice pun mencoba untuk menjelaskannya kepada Kaito nih, kalau memang Megiddo sendiri memiliki 5 jenderal utama yang berada langsung di bawah pengawasannya. Dan 5 jenderal itu memiliki pangkat Count yang memang sudah terkenal sangat kuat. Bahkan Alice mengaku, kalau mau, mungkin saja si Bakus ini bisa menghancurkan ibu kota Symphonia. Tentu, Kaito juga ikut panik nih ketika mendengar betapa hebatnya kekuatan dari Bakus ini. Tapi Bakus melakukan sesuatu yang tidak terduga terhadap Kaito dan yang lainnya nih. Di sini, dia malah menundukkan kepalanya dan meminta maaf kepada Kaito dan yang lainnya atas perlakuan kasar dari ketiga anak buahnya ini. Pada dasarnya memang, mereka hanya diminta untuk membawa Kaito saja ke hadapan Megiddo, tanpa mengajak Kaito bertarung ataupun memberikan kekerasan kepada Kaito. Tapi nampaknya, anak buahnya ini telah salah menanggapi perintah yang diberikan sama Megiddo tuan mereka. Pas mendengarkan Bakus yang berkata seperti itu, Kaito pun jadi lega toh. Karena memang dia tidak mengarahkan permusuhan kepada mereka semua. Namun nih, sikap Bakus itu langsung berubah 180 derajat dan berkata kalau memang dia harus menuruti perintah Megiddo. Tapi nih, ketika melihat anak buahnya dihajar habis-habisan begini, dia sendiri tidak bisa tinggal diam. Walaupun ini adalah keegoisannya sendiri, tapi dia sangat bernafsu untuk menghajar Kaito dan yang lainnya. Melihat keadaan ini, Alice pun berkata kalau nampaknya mereka dalam posisi yang tidak baik. Namun di sini dengan gagah beraninya babang Kaito itu langsung maju ke hadapan mereka semua nih untuk menghalangi Zeke, Alice, dan Anima dari kemarahan Bakus. Melihat tindakan itu, Bakus pun sempat memuji Kaito atas keberaniannya. Dia tidak menyangka kalau Kaito masih tetap berani maju setelah melihat aura sihirnya. Namun, keberanian itu tidak ada artinya jika Kaito tidak memiliki kemampuan untuk melawannya. Dari apa yang dia lihat, Kaito juga tidak memiliki kekuatan sihir ofensif yang hebat. Maka dari itu Bakus tetap optimis untuk menang nih. Nah, melihat kalau Kaito itu berniat untuk menjadi perisai mereka, para heroin dari Kaito ini menolaknya. Mereka akan tetap bertarung bersama dengan Kaito nih. Alice juga berkata kalau di sini ada Kaito, maka akan ada keberuntungan juga yang memihak kepada mereka. Jadi mereka nggak perlu takut melawan Bakus. Nah, benar saja, tak berapa lama Alice mengatakan hal tadi, Ain pun datang ke arena pertarungan mereka. Di sini Ain pun berkata kalau dia habis berbelanja dan gak sengaja masuk ke dalam penghalang ini. Dan nampaknya dia juga beruntung nih, karena bertemu dengan Kaito di tempat seperti ini. Nah, pas melihat keberadaan dari Ain, semua orang yang ada di sana kecuali Kaito pun terlihat sangat gemetaran. Tentu, Kaito pun bingung nih dengan hal itu, karena memang yang ada di hadapan mereka hanyalah Ain, maid yang dipekerjakan sama Kuro gitu. Jadi kenapa mereka malah setakut itu sama Ain? Melihat sikap Kaito yang terlihat santai-santai aja ketika melihat Ain, membuat Alice sedikit memujinya nih. Karena memang nih, Ain adalah satu-satunya iblis berperingkat Duk yang ada di dunia iblis. Oke, gue jelasin nih sedikit. Kalau memang bila iblis tingkat Count ingin naik menjadi iblis tingkat Duk itu, maka dia harus memiliki kekuatan yang setara dengan iblis tingkat Duk yang sudah ada. Tapi masalahnya sekarang, gak ada iblis tingkat Count yang mampu menandingi kekuatan dari Ain. Maka dari itulah dia menjadi iblis tingkat Duk satu-satunya dalam dunia iblis. Bahkan, banyak yang berkata kalau kemampuan Ain sendiri setara dengan 5 penguasa dunia iblis lainnya. Dan jika dia mau, maka bisa saja Ain menjadi penguasa ke-6 dari dunia iblis. Namun sayangnya, dia lebih memilih untuk melayani Kuromoina saja. Dan sejak saat itulah,
dia juga dijuluki sebagai penjaga kursi kosong oleh semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Itulah gambaran betapa mengerikannya kemampuan dari Ain. Tapi nampaknya hasrat Bakus untuk bertarung dengan Kaito dan yang lainnya itu udah berpindah nih kepada Ain. Ya memang, ini adalah kesempatan emas bagi dirinya. Sangat jarang bagi Ain untuk menunjukkan wujudnya di sembarangan tempat seperti ini. Dan jika dia bisa mengalahkan Ain, maka dia juga bisa mendapatkan gelar Duke-nya nih. Jadi di sini Bakus pun malah menantang Ain untuk bertarung nih. Mendengarkan hal itu, Ain pun menolaknya karena dia juga sedang sibuk sekarang ini. Dia diminta Kuromoina untuk membuat puding ala mode di istananya. Jadi dia itu minta Bakus untuk pergi saja dari sini. Namun nampaknya telinga Bakus itu sudah tersumpal oleh keagungan yang dia impi-impikan. Jadi di sini Bakus itu malah berlari untuk menyerang Ain nih. Nah, gak disangka si Ain itu hanya menutup matanya, lalu membuat gerakan menghindari pukulan Bakus dan memukul balik Bakus dengan satu pukulan telak di perutnya. Nah, kalian tahu, Ain bisa mengalahkan Bakus dengan satu pukulan saja teman-teman. Bahkan, tubuh Bakus pun terpental entah kemana setelah menerima pukulan dari Ain tadi. Nah, setelah mengalahkan Bakus dengan satu pukulan saja, Ain pun dengan santainya pamit sama Kaito dan menghilang gitu aja dari hadapan mereka. Melihat keadaan itu, Anima pun berkata kalau mereka juga harus pergi dari sini. Namun nih, ketika mereka berbalik, ternyata tubuh dari Tita, Eta, dan Sigma itu sudah dibawa pergi ke atap rumah sama Phantasmal King. Ya nggak disangka Phantasmal King itu muncul di hadapan Kaito dan yang lainnya. Secara gamblang, dia juga berkata kepada Kaito kalau dia kagum dengan kemampuan dari Kaito yang bisa mengalahkan bawahan dari Megiddo. Dia juga menantikan hari di mana mereka bisa bertemu kembali. Setelah itu Phantasmal King pun langsung menghilang membawa tubuh dari Eta, Tita, dan juga Sigma yang pingsan. Nah, tak lama ketika Phantasmal King pergi, penghalang yang menyelimuti Kaito dan yang lainnya itu juga ikut menghilang teman-teman. Secara otomatis membebaskan Kaito, Zeke, Anima, dan Alice. Di sini, Zeke pun langsung mengirimkan surat dengan burung kolibri ke kediaman Lilia nih untuk melaporkan semuanya sebelum mereka itu kembali ke mansion Lilia. Panel cerita pun berpindah ke mansion dari Lilia. Saat itu Lilia pun sedikit khawatir dengan keadaan Kaito, Zeke, dan Anima yang baru saja berurusan dengan bawahan Megiddo. Tapi syukurlah sekarang dia bisa bernafas dengan lega karena mereka bertiga itu baik-baik aja. Ditambah lagi di sini, Zeke sudah memakan buah dari pohon dunia. Jadi Lilia pun tambah jadi senang lagi. Baik dirinya dan Luna Maria pun memberikan selamat atas kesembuhan dari Zeke. Namun nampaknya mereka tidak bisa sesantai itu untuk kali ini. Karena memang tiba-tiba aja Megiddo pun langsung muncul di mansionnya Lilia untuk mencari Kaito. Ya, sang Warking sendiri telah muncul untuk melihat Kaito secara langsung. Tentu, semua orang termasuk Kaito pun sangat terkejut dengan kemunculan dari Warking. Melihat ukuran dan level kekuatan yang dimiliki sama Megiddo, membuat Kaito itu sedikit tertegun nih. Gak hanya Megiddo saja yang datang ke sana, tapi juga ada Sigma dan Bakus yang bersamanya. Di sini, si Megiddo pun langsung protes kepada Kaito nih. Kenapa Kaito itu menolak undangannya untuk datang ke kediamannya? Mendengarkan hal itu, Kaito yang sudah mendapatkan kesadarannya kembali pun menjawab nih. Kalau dia menolak undangan dari Megiddo, karena memang anak buah Megiddo itu malah mengajaknya bertarung. Kaito tidak bisa menerima undangan dari orang yang gagal bernegosiasi dan malah mulai pertarungan dengan dirinya. Mendengarkan hal itu, Megiddo pun melemparkan Tita dan Ita dari tangannya dan berkata, jadi kedua makhluk ini ya yang memulai pertarungan denganmu. Nah, di sini Megiddo juga melemparkan sebuah pedang kepada Kaito untuk mengurus kedua makhluk ini. Dia tidak bisa mengabaikan siapapun yang melanggar etiket sebuah pertarungan. Tidak boleh ada orang, bahkan anak buahnya sendiri, yang mengayunkan pedang dan malah memulai pertarungan seenak jidatnya saja. Maka dari itu dia memberikan kedua elf itu untuk diurus sama Kaito. Ya, dalam artian Kaito itu boleh memenggal kepala Tita dan Ita sebagai gantinya. Melihat hal itu, Kaito pun mengambil pedang yang diberikan Megiddo kepada dirinya, tapi bukan untuk memenggal kepala dari Tita dan Ita. Dia malah mengembalikan pedang itu kepada Megiddo. Dia berkata, kalau Megiddo bilang Kaito boleh mengurus kedua elf ini, tapi bukan berarti Kaito juga harus memenggal kepala dari Tita dan Ita kan? Melihat sikap Kaito yang seperti itu membuat Megiddo tertawa terbahak-bahak. Dia tidak menyangka kalau Kaito memiliki sikap yang semenarik ini.
dia sungguh kagum kepada Kaito. Maka dari itulah, dia semakin ingin bertarung dengan Kaito di Colosseum miliknya nih. Dia juga berkata lagi nih, kalau setiap makhluk hidup itu dapat mengerti satu sama lain dengan cara bertarung. Maka dari itu, dia sangat ingin mengerti pemikiran dari Kaito. Dan satu-satunya jalan yang dia yakini untuk bisa melakukannya adalah bertarung 1 versus 1 sama Kaito. Nah, melihat hal itu, baik Lilia, Zeke, Anima, dan Luna Maria pun maju menemani Kaito nih. Mereka berkata kalau Megiddo ingin bertarung melawan Kaito, maka dia juga harus melawan mereka. Nah, untung saja saat itu Kronos pun datang ke mansion Lilia untuk menghentikan Megiddo nih. Dan kalau saja Megiddo tetap memaksa untuk bertarung, maka dia siap untuk meladeni Megiddo. Lagi pula Lilia adalah orang yang menerima berkah dari Kronos. Maka dari itu, dia juga siap untuk bertarung demi Lilia. Nah udah nih, Megiddo udah kepancing dan Kronos juga udah siap gulet. Tinggal guletnya aja kapan nih. Tapi lagi-lagi, ada hal yang mengejutkan dalam cerita ini. Saat itu, ada hewan magis berbentuk serigala berduri datang ke sana. Megiddo dan Kronos sendiri pun mengenali hewan itu sebagai salah satu jelmaan dari Kuromoina. Ya, di sini Kuromoina datang untuk melerai pertarungan mereka. Nampaknya juga si Megiddo itu nurut banget sama perkataan dari Kuromoina, dan hal itu dikonfirmasi langsung sama Kronos. Namun di sini nampaknya Kaito masih nggak percaya kalau hewan magis itu adalah Kuro. Dia memiliki firasat yang kurang enak nih. Nah, karena situasinya sudah terkendali dengan adanya Kuro, akhirnya Kronos pun pamit dari sana. Oh iya, walaupun sudah ada Kuro di sini, hal itu nggak menghentikan Megiddo untuk tetap bertarung dengan Kaito. Di sini Megiddo pun tetap bertarung dengan Kaito, tapi pertarungan mereka itu ditentukan melalui seberapa banyak sake yang dapat diminumnya. Kebetulan sake yang dipilih sama Megiddo itu merupakan sake yang berasal dari Jepang, jadi Kaito juga udah biasa nih. Nah, kalian tahu juga kan, kalau Kaito dapat berkah dunia dari Shiro, yang membuatnya kebal akan racun dan hal-hal merusak dalam dunia ini. Jadi di sini Kaito juga gak bisa mabuk akibat alkohol teman-teman. Dan sudah jelaskan dengan begitu Kaito lah yang memenangkan pertandingan tersebut. Namun, bukannya marah setelah dikalahkan sama Kaito, si Megiddo itu malah membuat pesta besar-besaran di tamannya Lilia. Dengan gembira dia juga mengajak semuanya untuk makan bersama di pesta ini. Ya memang sikap Megiddo itu gak bisa ditebak teman-teman. Nah, di tengah pesta itu si Kuro pun berbisik sama Kaito nih, kalau dia ingin berbicara empat mata sebentar. Panel cerita pun berpindah ke taman belakang dari mansion Lilia. Saat itu, Kuro pun membuka pembicaraan dengan menanyakan pendapat Kaito soal perwujudan binatang magis miliknya. Tapi di sini, Kaito pun langsung menyipitkan matanya dan berkata, kalau bukan itu yang dia ingin tanyakan, tapi siapakah kau sebenarnya? Pas Kaito mengatakan hal tadi, Kuro yang ada di hadapannya pun langsung tersenyum sinis dan terungkaplah kalau Kuro ini adalah Phantasmalking yang sedang menyamar teman-teman. Ya, Phantasmalking menyamar sebagai Kuro untuk mendekati Kaito. Kita tahu kan dalam part sebelumnya, Isis pernah berkata nih, kalau Phantasmalking memiliki kemampuan menyamar yang sangat hebat. Bahkan penyamarannya juga nggak bisa diketahui sama sesama Raja Dunia Iblis. Hal itu sudah terbukti di sini teman-teman. Baik Megiddo dan Kronos tidak bisa mengenali penyamaran dari Phantasmalking. Nah, saat ditanya kenapa dia melakukan semua ini, Phantasmalking pun hanya berkata kalau dia ingin menguji Kaito dalam sebuah tes saja. Dia ingin tahu sejauh mana kemampuan dari Kaito. Tapi nggak disangka Kaito itu bisa mengetahui penyamarannya sebagai Kuro. Itu adalah sebuah prestasi yang sangat besar. Sebelum pergi dari sana, dia pun berkata lagi, kalau dia berharap Kaito lebih menunjukkan kemampuannya lagi, mulai dari sekarang, agar nantinya dia bisa menilai apakah Kaito berbahaya bagi dunia ini, atau malah menguntungkan bagi dunia ini. Setelah kepergian dari Phantasmalking, Kuro yang asli itu datang menemui Kaito nih. Dia berkata kalau sejak dia mendapatkan kabar dari Ain, Kuro itu buru-buru datang ke sini untuk nemuin Kaito, tapi syukurlah Kaito itu baik-baik aja. Setelah berbincang sebentar dengan Kuro, akhirnya mereka berdua pun kembali ke pesta yang diadakan sama Megiddo. Namun gak disangka nih, Lilywood sudah ada di sana teman-teman. Saat itu Lilywood berkata kalau tadi Megiddo itu kehabisan daging, jadi dia malah berburu hewan langka di wilayahnya Lilywood untuk dijadikan daging tentunya. Dan tentu tindakan itu membuat Lilywood jadi marah nih. Tapi bukannya meminta maaf kepada Lilywood, si Megiddo itu malah ngajak Lilywood buat pesta di sini. Itulah kronologi kenapa Lilywood bisa ada dalam pesta ini.
Selain itu juga, Megiddo memberikan 2 pedang kembar yang baru kepada Zeke nih, atas permintaan maafnya kalau anak buahnya itu telah memutuskan pedang dari Zeke. Tapi, yang mengejutkan nih, Megiddo malah memberikan Zeke 2 bilah pedang legendaris yang bernama Flambertin. Legenda mengatakan, kalau kedua pedang itu pernah membelah gunung dan menjadikannya ladang api. Tentu, Zeke pun sangat berterima kasih atas pemberian dari Megiddo ini. Panel cerita pun berpindah ke dalam mansion dari Lilia. Saat itu, sudah ada Om Ozma yang sedang menyusup ke sana. Nah, alasan Ozma menyusup ke sana karena dia itu ingin melihat apakah ada tanda pantas smalking dalam mansion Lilia ini atau enggak gitu. Tapi nampaknya, Ozma mendapatkan hambatan besar dalam mansionnya Lilia. Ya, hambatan besar itu berasal dari Illness, teman-teman. Secara mengejutkan, Illness mampu menghentikan Ozma yang mencoba menyusup ke sana. Bahkan Ozma juga mengaku menyerah untuk melewati Illness. Tapi yang lebih tidak terduganya, di sini Ozma menyebut Illness sebagai salah satu bawahan dari pantas smalking, yaitu Pandemonium Chan. Ya, Ozma pun gak habis pikir nih, kenapa orang hebat seperti dirinya malah menjadi pelayan di sini. Mendengarkan hal itu, Illness pun berkata, kalau di sini namanya adalah Illness dan bukannya Pandemonium. Dia juga berkata, kalau dirinya diberikan kebebasan sama pantas smalking untuk memihak kepada Kaito dan melindunginya, maka dari itu dia ada di sini. Nah, Ozma juga sempat tanya nih kepada Illness, apakah pantas smalking sering mendapatkan informasi dari mansion ini atau tidak gitu. Dan lagi pula, apa tujuan dari pantas smalking sebenarnya? Illness pun berkata kalau pantas smalking tidak pernah mendapatkan satu informasi pun dari mansion ini. Dan mengenai tujuannya sendiri, Illness itu tidak mengetahuinya secara pasti. Tapi nampaknya Kaito akan sering diuji sama pantas smalking karena kekuatan aneh miliknya itu. Setelah mengatakan hal tadi, Illness pun langsung mengusir Ozma dari sana nih. Karena bagaimanapun, dia adalah kepala pelayan dalam mansion ini. Dia tidak akan membiarkan penyusup seperti Ozma berkeliaran di sini dengan bebas. Nah, karena nggak mau cari gara-gara sama Illness, akhirnya Ozma juga pun memilih untuk pergi dari sana. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin seluruh pembahasan untuk Yusha Shokan-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.